Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun juga berada, Alhamdulillah kali ini kita akan melanjutkan kontemplasi kita dengan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu spiritual scandal. Apa yang dimaksud dengan skandal spiritual? Yang namanya skandal itu pasti negatif. Pada umumnya orang jatuh karena skandal. Kita lihat berapa presiden yang jatuh karena skandal. Dan kalau kita lihat dalam Quran itu juga mengisahkan banyak skandal. Misalnya, mohon maaf kalau saya sebutkan di sini, jatuhnya malaikat, ya, dari dari Arsy ke Baitul Ma'mur. Itu kan karena dalam riwayat yang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin itu, ya, kelancangan malaikat mempertanyakan kebijakan Allah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ingatlah ketika malaikat itu mengajukan pertanyaan kepada Allah tentang kenapa engkau menciptakan manusia? Bukankah manusia nanti itu akan menyebabkan kerusakan alam dan pertumpahan darah? Nah, sampai di situ Allah sebetulnya tidak apa-apa, tidak keberatan. Tapi ketika malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdik, bukankah kami yang selama ini mengabdi kepada engkau, bertasbih terhadapmu? Langsung Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Oleh ulama tafsir dalam ilmu balaghah, kalau ada kata inna di situ, itu sepertinya Allah itu tidak berkenan dengan statement malaikat itu, seolah-olah menepuk dada ahli ibadah. Akhirnya turunlah malaikat itu ke Baitul Ma'mur. Nah, hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Banyak tuh ada skandal Nabi Yusuf yang kena fitnah segala macam itu, ya, pada seorang nabi, ya kan, pada waktu itu sangat heboh. Nah, kita juga lihat banyaklah dalam hadis Nabi juga pernah disebutkan ada seorang ulama besar, katakanlah kiai atau habib atau syekh atau ulama besar, apalah gelarnya itu, sengaja mengasingkan diri, membuat majelis taklimnya itu terpisah dari keramaian demi untuk memelihara wibawah dan marwah pengajiannya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan nakal, ingin bergabung. Boleh nggak saya ikut pengajiannya Pak Syekh, Pak Kiai? Boleh, tapi saya akan sampaikan dulu syekhnya, kata sekretarisnya Kiai. Kiai, boleh nggak menerima? Siapa itu? Oh, orang kampung di sini. Baik nggak? Wah, tapi itu kan sering jadi buah bibir di sini ini. Perempuannya agak nakal. Oh, jangan mencemari pengajian kami di sini nih. Kita di sini kan sudah terkenal orang-orang bahwa kita ini adalah bagus. Kalau dia nanti masuk ke kita, itu nanti menodai pengajian kita. Nah, apa komentar Rasulullah mendengarkan cerita ini? Perempuan yang dianggap nakal itu penghuni surga, sedangkan syekh ulama tadi itu penghuni neraka. Kenapa? Bukankah perempuan ini sadar untuk mencari rumah pertobatan? Mudah-mudahan dengan itu nanti dia akan menjadi orang yang baik, ya kan? Tapi kok diusir? Nah, sementara Pak Kiai itu belum tentu dirinya bersih. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa syekh yang menganggap dirinya orang bersih itu penghuni neraka, justru perempuan itu nanti penghuni surga. Banyak lagi, ada seorang penjahat, begitu jahatnya diekstradisi di masyarakat. Dia menolong seekor anjing yang dari tadi menjulur-julurkan lidahnya tapi tidak sanggup menggapai telaga itu. Dia buka sepatunya, kemudian dia kasih minum air anjing yang kehausan itu. Kata Rasulullah, itu penghuni surga. Padahal dia termasuk tukang onar dalam masyarakat itu. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, jangan memandang enteng orang yang tidak kelihatan menampilkan penampilan spiritual yang saleh. Jangan karena tidak tampilnya wajah saleh sehingga kita memandang enteng orang itu. Boleh jadi ada orang yang pintar menyembunyikan wajah kesalehannya, sesungguhnya dia adalah penghuni surga. Nah, itu. Jadi boleh jadi ada orang yang menggunakan jubah mirip Nabi lah, kira-kira kalau punya Nabi punya jubah itu. Tapi isinya boleh jadi iblis. Jangan terkecoh dengan penampilan fisik.
Ya, ini yang saya ingin ingatkan kepada kita semuanya. Hati-hati. Kriteria untuk mengukur kadar keagamaan seseorang itu menurut surah Al-Ma'un itu justru adalah social action. Ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin fatzalikal ladzi yad'u al-yatim ila akhir ayat. Itu kan kita semua sering dengar ini. Jadi urusan-urusan aksi sosial itulah yang menjadi kriteria penentu apakah seseorang itu ahli ibadah atau enggak, atau ulama yang mengamalkan agamanya dengan baik atau tidak. Kalau hanya egois, individunya saleh tapi tidak punya resonansi sosial, tidak pernah pengabdian terhadap masyarakat, maka itu bukan ulama yang ideal. Karena itu para pemirsa, jangan hanya menjadi saleh secara individual, tapi juga harus menjadi saleh secara sosial. Masyarakat kita membutuhkan bantuan dengan adanya corona. Perlu sedikit kita berbagi dengan mereka, anggota keluarga mereka. Jangan mengurung diri dalam kamar, tapi tidak memberikan bantuan terhadap mereka. Pada kita mampu untuk itu. Nah, kesempatan yang paling bagus untuk mengabdikan diri, membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang tidak termasuk orang yang main dalam skandal spiritual. Semoga Allah menjadarkan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.